Dari sini ke sini, ini 39. 39 dari seharusnya Nabi Muhammad sampai sekarang itu rentang waktunya adalah sekitar 1400 sekian tahun. Kita bulatkan 1500 tahun biar nggak susah. Kita bulatkan 1500 tahun sampai sekarang kurang dikit lah ya. Nah, generasi yang berpindah dari situ ke situ itu seharusnya adalah 78 generasi. Minimal. Boleh diulang, Pak Guru, maaf. Jadi selama 1500 tahun, generasi yang berpindah itu seharusnya adalah 78 kali. Atau minimal banget 58 kali. Itu kalau semuanya nikah tua semuanya. Atau punya anak tua semuanya. Ini boleh kami jawab, Gus? Apa, Guru? Ya, silakan. Boleh ya? Baik. Sebelum kami mulai jawab, apakah ini yang dimaksud ilmiah tadi? Ya. Ini ilmiah ya? Ya. Yang kami tadi nggak ilmiah? Ya. Oke. Kalau ini ilmiah, saya rasa lebih logis yang kami jelaskan tadi dalam metodologi Islam. Karena sebelum kita ambil data, kita cek dulu sumbernya siapa ini. Orangnya kredibel nggak untuk memberikan data ini? Sebelum kita jadikan sebagai bahan perhitungan kita. Itu pertama. Karena ini ya, makanya tadi saya minta sebelum ini presentasi, saya minta silahkan ini uji dulu benar atau tidak. Kalau sudah ada konfirmasi, baru saya lanjut. Berarti ini masalah pertama sudah selesai kan? Terus kita akan mulai masuk ke materi bagaimana menyikapi kalkulasi keturunan ini. Bahwa seharusnya generasi dari 1500 tahun atau 15 abad itu harusnya sekarang di 58 sampai 78 harusnya range. Itu 58 udah parah banget gitu ya. Ya, udah tua-tua banget itu kalau 58. Harusnya tuh 58 sampai 78. Oke. Boleh. Afan, boleh bertanya? Boleh silakan. Yang dimaksud 78 itu apanya? Generasi. Perpindahan generasi. Perpindahan generasi. Iya. Jumlahnya Dari Rasulullah sampai sekarang. Seharusnya ada 78 generasi. Harus 78. Berarti tiap generasi itu umur berapa dia punya anak? Umur 25 tahun. Oke. Kalau misalkan ngambil yang terjauh yang tadi itu misalkan 66 itu umur 30. Baik. Terima Dan kasih itu banyak, statistik internasional. Ya, boleh. Baik, terima kasih Pak Guru. Slide-nya udah muncul ya untuk kalkulasi jumlah keturunan Alawiyin. Terus berapa rata-rata keturunan Alawiyin sekarang? Betul yang Pak Guru sampaikan tadi, 39 sampai 44. Boleh diambil lauhah yang di sana? Ada lauhah, tolong diambilin bawa ke sini. Ditaruh di sini aja. Oke. Terus kita 39 sampai 44. Nah, salah satu sampel utama dari tes DNA itu Raja Abdullah, Jordan. Kerajaan Jordan itu salah satu sampel utama mengukur J1-nya untuk menentukan di sana, taruh sana, di atas saja. Nah, pajang ke sini. Salah satunya adalah Raja Jordan. Raja Jordan itu keturunan ke-41. Ya, Raja Jordan 41. Kalau dia diragukan, itu DNA J1 diragukan semua. Karena dia sampel utama. Raja Jordan generasi ke-41. Ada lagi yang diakui sama kubunya Kiai Imad juga, nasab Syekh Jamil Halim Al-Husaini. Ini beliau bukan dari Ba'alawi. Beliau di 40. Beliau sekarang di 40 generasinya. Saya pakai catatan saya dari Maktab Daimi, saya ke-42. Gus Wafi keberapa sih? Gus Wafi, nah itu total itu. Enggak bercanda. Nasab Raja Maroko diakui juga sama banyak pihak, seluruh pihak, keturunan ke-40. Al-Ahdal Al-Mahdali 43, 44. Ada yang 38, 37 malah, lebih mengerikan lagi dari Habib Rizik ini. 38, 37. Khalil Al-Musawi di tahun 1935 tercatat urutan ke-35 dia. Kalau ditambah 45 generasi ke sekarang, berarti generasi sekarangnya 39 atau 40. Masih mengerikan nih secara statistik. Ar-Rifai, Al-Balkhi. Jadi yang dibatalkan banyak sekali dalam metode ini. Lalu bagaimana cara kita melihat fenomena seperti ini? Kalau kita hitung. Karena semuanya menggunakan metodologi nasab yang sama. Ya, kita jawab sampai lengkap dulu insya Allah. Nah, ada average 42, 43, 41 sebagai average. Ada juga memang dia yang di luar dari itu. Bahwa dalam normal distribution mungkin ada yang dia keluar dari average itu.
dia bisa mungkin 36 sendiri, atau dia 49 sendiri di luar dari average data yang dikolek secara umum. Betul. Terus apa faktor-faktor yang mempengaruhi? Memang banyak. Seperti misalnya saya punya paman itu, ibu saya sendiri itu anak ke-7 perempuan. Anak ke-8-nya laki-laki. Paman saya laki-laki ke-8. Jadi 7 perempuan, ke-8 baru laki-laki. Ada faktor-faktor seperti itu banyak. Dan di Maktab Daimi menghadapi hal seperti itu nggak sedikit. Nggak 1-2 kasus. Yang dia itu bukan lahir di umur ayahnya 25. Ayahnya umur 60, ayahnya umur 70, 90 ada data di Maktab Daimi. Umur 90. Mungkin sebelum saya lanjutkan sedikit aja, apa sih kasus-kasus yang dilihat di Maktab Daimi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ini? Faktor usia, menikah dan kelahiran. Kenapa bisa ada data yang jauh itu? Ana mungkin bisa kasih contoh Al-Fagir sendiri. Jadi Ana punya Habib itu, abahnya Ana punya Walidi, dia menikah. Dari beberapa kali proses menikah tidak mempunyai anak seorang laki-laki. Sampai di usia 45 tahun baru punya seorang anak laki-laki, yaitu ayah saya. Saat umur 45 tahun. Berikutnya itu kelahiran dari kakek saya itu 1886. Lahirnya itu datanya ada. Berikutnya saya punya ayah itu lahir 1911. Lahirnya, datanya juga ada. Kawin ayah saya di usia 18 tahun. Kawin pertama sampai kawin berapa kali, dan terakhir punya anak saya di usia 65 tahun. Anak yang ke-16. Ya, Itu. bahwa ketua Maktab Daimi kita anak ke-16 dilahirkan ketika usia ayahnya 65 tahun. 68. 65 tahun. 65 tahun. Dari tahun 1911 pada tahun 1976 memiliki anak saya. Berikutnya saya kawin pada usia 33 tahun. Dan anak saya yang ketiga ya, bukan yang terakhir. Saya mempunyai anak itu pada usia 43 tahun. Itu sebagai contoh. Jadi dalam 100 tahun hanya 2 generasi. Dari 1900 sampai tahun 2000 itu hanya ada 2 generasi, yaitu ayah saya dan saya sendiri.